Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tren oli boy SPX 1 ya. Oli penggantinya ya 4 Amalub ya, 20W40 semi sintetik HPSC silver ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini udah pakai oli Devas 4 Amalub silver 20W40. Ini olinya kesannya encer. Ya memang olinya encer. Jadi ya kecocokannya bukan untuk daerah panas ya. Dan sepertinya memang kalau bukan 20W50 secara kemampuan entah mengapa olinya kalah ya dari yang 20W50 kalau untuk merek-merek yang murah ya, walau oli ini sebenarnya nggak murah ya. Kalau untuk daerah penulis lebih murah Mesran B40 drum. Jadi ya anggap aja beli seliter dapat 900 ml itu masih lebih murah daripada ini ya, yang harganya ya wes 800 ml nya bisa sampai 43 segala. Sayangnya Devas officialnya sudah tutup, entah mereka jualan di mana lagi. Kalau Tokopedia penulis agak sulit ya kalau beli karena semua dananya ada di Shopee. Kalau beli di Tokopedia harus di-download dulu dananya, dan ya penulis kesulitan itu soalnya gak nyekel ATM. Ini olinya belum begitu lama dipakai, ini sudah makin encer ya. Sudah mulai gemericikan, jadi olinya encer. RPM mesin nggak terlalu cepat turun, tapi oli sebelumnya adalah oli SPX 1
Olinya sebenarnya cuma tahan pemakaian 2 hari 80 km, tapi penulis olor terus dengan menggunakan aditif silikon zinc ya. Jadi sama sekali tanpa gasoli G1000, karena tujuannya pengen nyari kalau misalnya tanpa oli samping gimana. Soalnya kelemahannya dari campuran minyak silikon, boron, minyak wijen, minyak jagung adalah aditifnya tidak membuat olinya itu halus suara mesinnya. Licin tok, tapi suara mesin masih kasar. Nah, untuk bikin suara halus ini penulis ingin cari aditifnya apa. Ya, gasoli G1000 sendiri bukan solusi sempurna ya kalau ingin suara mesin halus, karena jelas halusnya beda daripada kalau kita pakai oli diesel standar jadul ya. Ada 2 oli yang sekarang ini penulis pakai sebagai barometer, yaitu meseran B40 botolan sebelum 2023. Yang satunya SPC SDM. SPC SDM sepertinya sudah habis. Boleh seono ya, beruntung ya, tapi kayaknya sudah habis. Itu oli aditif oke, bahan oli lumayan, base oilnya lumayan. Oli yang halus sebenarnya ada juga, misalnya dari ADNOC, dari Shell Rimulang, cuma base oilnya yang nggak bagus. Oli motul gitu, motul multi power itu sebenarnya halus, cuma karena base oilnya nggak bagus ya, olinya nggak tahan lama. Hasil uji SPX1 kembali menguatkan pendapat bahwa oli 20W50 nya merek murah itu lebih baik daripada 20W40, 15W40, 10W40, 5W40 bahkan ya. Jadi oli 5W40 lokal itu seringnya buruk, nggak tahan dipakai RPM tinggi. Penulis sebelumnya nyoba Shell Ultra. Ya, Shell Ultra itu sama, cepat jadi aja. Kalah ya, jauh dengan misalnya ya ono 9 Circle atau Yajo. Padahal regone ya kira-kira setara. Penulis sebenarnya kepikiran pengen nyoba Yajo, tapi untuk oli harga mahal, penulis mungkin entah merek Mobil One atau merek Amsoil ya, nyari oli yang ya sing terkenal lah, yang harapannya olinya itu memperhatikan shear stability. Liqui Moly merupakan merek yang ya nggak penulis rekomendasi, walau nyobaannya cuma satu merek, satu jenis, yaitu Liqui Moly Street Race. Yang pertama karena ketika nyoba itu mengecewakan. Yang kedua adalah karena lihat hasil ujinya dari Motor Oil Geek yang iya dipakai diuji di KRL gitu, kekentalan sampai turun 30%. Itu terlalu parah itu. Diujikan juga dengan oli resep dia sendiri ya, yang bahannya sintetik ya, mestinya PAO, dengan aditif yang stabil, shear stable ya. Terlihat penurunan kekentalannya sangat-sangat minim ya, cuma 1%. Ya oli itu ya yang sebenarnya penulis ingin coba.
Ini mungkin aditifnya agak banyak ya, karena kok rasanya 107 mentok. Tapi ya tentu harus memperhatikan kondisi motor penulis sekarang ya, sing iya ISC ini diganjel. Penulis yakin ISC ini mempengaruhi karena saat start awal kalau dibiarkan RPM idlingnya itu rendah, tapi terus setelah sekitar 30 detik RPM-nya jadi tinggi. Nah, perilaku ini nggak pernah terjadi waktu ISC-nya masih normal ya. Kelidikan suara mesin masih cukup keras ini. Encer ini oli ini. Kalau secara aditif oke, tapi secara besok ya encer ini. Jadi ini olinya nggak rekomendasi ya untuk daerah panas. Jadi nggak sama dengan feeder oil. Tarikan juga berat, beda dari feeder oil. Ini beratnya mungkin karena terlalu encer, juga aditif banyak. Berat ini tarikannya. Getaran mesin juga sudah mulai besar. Ya mungkin karena olinya terlalu encer. RPM mesin untuk sekarang ya masih termasuk diizin. Kalau sudah mulai cepat turun juga. Memang ya kalau oli-oli murah baiknya nyari yang 20W50, terus campuri minyak goreng kalau memang misal kurang encer, atau oli samping lah. Ya ternyata memang kalau oli terlalu encer itu mau bagus apapun aditif ya bakal habis ya. Jadi ini aditifnya memang lebih baik dari kebanyakan. Ya paling nggak ono kroso, tapi ya jelas kalau oli terlalu encer ini sudah rusak wis. Ini jelas bahwa RPM mesin sudah jadi cepat turun, aditif ya udah habis. Tadi sebelumnya ya masih ada licin-licinnya, tapi sekarang sudah mulai hilang. Ya ini juga yang kalau ada perbandingan itu Win Formula SCT. Win Formula SCT itu rasanya secara base oil ya sekelas ya dengan 4 AMA loop ini, tapi Win Formula SCT bisa halus lebih lama. Jadi pemakaian 20 km masih halus, 40 sampai 80 itu masih oke. Ya karena base oilnya yang lebih terjaga ya kekentalannya. Jadi memang jarang ada oli yang ya 20W40 lah wis, atau 15W40 yang kekentalannya tetap stabil. Lebih jarang lagi yang 10W40, apalagi yang 5W40 yang tetap stabil kekentalannya. Ya karena memang untuk bisa mencapai kestabilan harus menggunakan base oil yang baik, juga tentu tanpa menggunakan additive viscosity index improver kalau bisa, atau kalaupun menggunakan pakainya yang shear stability indexnya rendah dalam artian lebih stabil. Pokoknya pakai yang shear stability-nya lebih baik. Salase yang rendah itu yang bagus. Ya karena tadi sudah sempat top speed, sudah tempat akselerasi kayaknya. Sekian dulu ya impresinya oli Devas 4 AMA 20W40. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.